Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya buatkan video ya, supaya lebih fleksibel sehingga nanti materi kuliahnya bisa ditayangkan ulang karena ini bersifat praktek. Oke, saya di sini masih di kampus ya, sengaja saya rekam malam lah biar nggak berisik. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai praktek kedua ya. Praktek kita akan coba mempraktekkan tugas yang kemarin. Kemudian ditambahkan kita akan membuat form ya. Jadi nanti tahapannya kita buat tabel yang pertama kemarin, kemudian yang kedua kita akan relasi tabel ya, kemarin setelah tabel direlasikan. Yang ketiga kita akan buat form ya. Form itu adalah tujuannya adalah sebagai interface supaya lebih mempermudah dalam proses penginputan. Dan juga di form itu banyak juga kontrol-kontrol penginputan data yang bisa kita maksimalkan. Seperti kita bisa buat tombol tambah, tombol next ya. Kemudian kita juga buat combo box. Combo box itu adalah sebuah editor atau sebuah text box inputan yang kita bisa pilih berdasarkan data di tabel. Jadi seperti misalnya kita input data mahasiswa, di dalam mahasiswa itu ada pilihan fakultas dan ada program studi. Kalau di tabel biasa kita harus copy paste atau kita ketik ya. Nah, dengan adanya combo box kita tinggal pilih saja. Kita akan coba pertemuan kali ini adalah membuat form yang sudah dilengkapi dengan combo box dan dilinkkan ke tabel. Setelah itu nanti kita akan juga buat jadi tahapannya kita akan buat form, kemudian kita akan buat tabel, kemudian buat form sebelum direlasikan. Kemudian yang kedua kita akan buat form dan tabel yang sudah direlasikan, apa perbedaannya. Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Saya di sini menggunakan Microsoft Access 2010 ya. Tidak jauh berbeda dengan 2016. Oke, kita coba saya share dulu. Nah, ini kebetulan di komputer ini ada dua Microsoft ya, ada 2016 dan 2010. Supaya tidak terlalu jauh kita pakai yang 2010. Microsoft Access 2010. Nah, ini ya tampilan Microsoft Access 2010. Di sini ada beberapa tampilan. Ya, nah di sini ada blank database, create. Nah, di sini ada pendefinisian dulu. Kita mau menyimpan di mana? Kita coba simpannya di materi kuliah saya ini supaya mudah mencarinya. Ya, praktek latihan ya. Oke, latihan 1. Ininya bisa kita pilih. Formatnya 2007, 2010 sama. Oke. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan nama dan tempatnya, kemudian kita klik di sini, udah dipilih juga blank database-nya, create. Nah, tampilannya hampir sama. Seperti kemarin, ini sudah ada tampil di sini tabel 1. Nah, oke, sekarang kita akan praktekkan atau kita akan kerjakan yang ada di soal kemarin yang sudah saya kasih dan kalian sudah mengerjakan. Kita akan buat 2 buah tabel ya, buat 2 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel perwalian. Tahapannya ketika sudah buat tabel mahasiswa, saya akan membuat form untuk menginput data mahasiswa. Nah, nanti akan ditambahkan tabel fakultas untuk membantu proses penginputan supaya menambahkan combo box.
Ini saya satu paketkan supaya lebih efektif dan efisien karena kita hanya mengingat kita hanya punya 4 pertemuan. Saya akan maksimalkan semaksimal mungkin kalian mendapatkan materi yang cukup ya untuk kalian nanti menggali lebih dalam. Karena Microsoft Access ini banyak sekali menu-menu yang harus kalian kuasai, tapi minimal kalian bisa membuat tabel, relasi tabel, buat form, sehingga nanti minimal untuk menginput data, menyimpan data, mengontrol inputan data supaya efektif dan efisien itu kalian bisa. Oke, seperti biasa ini sudah ada, kita desain view dulu. Kita kasih nama tabel mahasiswa. Kasih nama tabel depannya atau kasih nama T. Saya sering lebih suka menulis nama-nama tabel dengan huruf kecil semua supaya seragam. Tabel kita kasih nama T atau kalian masih mau langsung mahasiswa boleh. Ini tergantung kalian mau lebih mengenal form-form atau mengenal tabel-tabelnya dengan nama apa. Yang pasti aturan penamaan harus diikuti. Oke, saya kasih T mahasiswa. T mahasiswa, oke. Kemudian di sini ya kita hilangkan dulu primary key-nya, nanti kita definisikan di akhir. Sesuai di soal ada npm, ya. Kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada tempat lahir, boleh disingkat asal kalian mengerti, boleh misalnya nama MHS atau T lahir, atau kalau T lahir sama dengan tanggal lahir, T lahir juga, makanya saya lengkapi saja ya. Oke, npm nama mahasiswa, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian di sini ada pilihan fakultas, kemudian ada program studi, ya. Nah, setelah kalian menginput semua atributnya, kemudian kita yang kedua definisikan tipe datanya. Nah, untuk npm kita lihat npm itu berupa apa saja, apakah berupa huruf aja atau berupa teks saja ya. Nah, karena npm itu sebetulnya tidak ada aturan bahwa itu walaupun huruf saja, kalian bisa pakai number di sini ya. Di sini file size-nya long integer, tapi saya lebih suka teks saja karena tidak ada aturan. Yang penting karakter yang akan diinputkan untuk npm itu masuk tipe datanya. Saya pilih teks, mau pakai number juga boleh. Sini ada file size-nya supaya tidak boros. npm itu maksimal 10 digit ya. Kalau untuk di unsur tidak ada lebih. Kita pakai 10 digit saja ininya file size-nya. Kemudian nama mahasiswa maksimal berapa? Kita coba 100 saja karena bisa jadi ada yang masuk namanya panjang. Tempat lahir, nama kota kita coba 25 maksimal ya. Tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir ini merupakan tipe datanya apa? Date ya. Kita pilih date, kemudian fakultas, teks, program studi, teks ya. Nah, kita simpan. Kemudian kita akan buat juga tabel perwalian ya. Oke, tabel perwalian kita create, kemudian klik tabel. Sama prosesnya, design view, kasih nama T perwalian. Oke. Kemudian kita definisikan di sini ada kode mata kuliah. Kemudian ada lagi nama mata kuliah. Kemudian ada lagi semester. Kemudian ada lagi SKS. Kemudian lagi NPM. Kemudian ada NIDN dosen. Ini nanti relasinya banyak kalau tabelnya banyak. Kita punya, kalau dilengkapi ini ada tabel dosen, nanti ngelink ke sini, ada tabel mata kuliah, ada tabel mahasiswa, ngelink juga ke sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita tentukan, ini login dulu. Kita tentukan data tipenya, ini kode mata kuliah. Kode mata kuliah itu biasanya gabungan teks dan huruf, maka kita coba teks saja. Nama mata kuliah teks, ini kode mata kuliah kita kasih 15.
Nama mata kuliah kita kasih 30 semester. Nah, semester itu kalau pengen ini rapi, ya kita coba supaya tidak bisa diisi oleh angka, oleh huruf, maka kita kasih number. SKS juga kita kasih number. NPM-nya berupa tadi samakan teks ya. NIDN juga teks. NPM-nya tadi 10, kemudian NIDN-nya kita kasih NIDN 15 misalnya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Oke, kita sudah punya nih. Bagaimana cara mengisinya ya? Kalau hanya membuat tabel seperti ini, kalian tinggal klik 2 kali, tinggal isi di sini. Oh ya, dari 2 tabel ini kita bisa definisikan primary key-nya ya. Primary key-nya, untuk mendefinisikan primary key di design view lagi. Nah, ini dari ke-6 atribut ini, ya, atribut mana yang merupakan primary key, pilih, kemudian di sini klik primary key ya. Nah, kemudian untuk tabel perwalian, ini kalau kita lihat di sini ya, cara mendefinisikan primary key nih. Apakah kode mata kuliah ini bisa dijadikan primary key? Ya sebenarnya kalau untuk syarat primary key ya boleh saja ini kode mata kuliah merupakan unik ya. Dan NPM juga unik. Tapi apakah nanti? Artinya ketika kita definisikan kode mata kuliah sebagai primary key, maka di dalam tabel ini tidak mungkin terdiri dari 2 jenis kode mata kuliah yang sama. Ya. Artinya sedangkan tabel perwalian di sini ada NPM. Jadi ini kode mata kuliah bisa banyak di sini di tabel ini ya. Jadi ketika berisi ini kode mata kuliahnya bisa sama, NPM-nya berbeda ya. Atau kode mata kuliahnya satu, NPM-nya banyak, atau kode mata kuliahnya berbeda banyak, NPM-nya satu. Artinya ini banyak ke banyak ya. Satu tabel perwalian berisi banyak mahasiswa. Ya. Atau satu tabel perwalian berisi banyak kode mata kuliah. Artinya untuk kasus seperti ini tidak perlu kita mendefinisikan primary key dari kode mata kuliah atau NPM ataupun NIDN. Karena ini merupakan sebuah tabel transaksi. Nah, maka kalaupun kalian mau menggunakan primary key, maka kalian definisikan satu primary key yang tidak mengikat ke tabel apapun. Ya, misalnya kita definisikan primary key di sini. Ya, tambahkan insert row. Berarti ID perwalian. Nah, ID perwalian yang akan otomatis bertambah ketika recordnya bertambah, kita pakai kita pakai auto number. Nah, ini kita kasih primary key sehingga nanti ketika ada nambah data dia otomatis berurut semuanya. Saya kasih langsung ya. Saya kasih langsung untuk dengan jenis-jenis dan prakteknya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, supaya berurutan terstruktur, saya akan membuat tabel, saya akan membuat form. Maaf ya, tersendat sebentar. Sebentar. Saya akan membuat form dari tabel ini sebelum tabel-tabel ini direlasikan. Ya. Jadi sebelum direlasikan, ini akan saya buat form dulu untuk menampilkan untuk menginput data dengan mudah. Jadi tampilannya tidak seperti ini, dan nanti di form itu ada beberapa alat bantu yang bisa kita maksimalkan untuk proses penginputan. Oke. Kita akan buat form dulu. Nah, bagaimana cara membuat form? Form itu formulir isian yang langsung nanti ketika kita isi di formulir tersebut, datanya langsung masuk ke sini. Caranya, kita mau bikin form inputan untuk tabel mahasiswa, klik dulu tabel mahasiswanya seperti ini, diklik saja, tidak perlu dibuka. Kemudian masuk ke create. Nah, di create ini kita lihat di sini ada sebelah kiri ini ada application path ya. Di sini untuk blank form dan lain-lain.
Untuk membuat form, ini ada sebelah sini, ada query wizard, query design, ada form design, ada blank form, ya. Di sini ada report sebelah kanan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat form. Ada 3 cara. Yang pertama dengan form ini, form design dan blank form. Saya akan membuat yang mudah, yang paling mudah itu dengan membuat yang dengan langkah yang pertama, form. Jadi nanti untuk tampilannya udah otomatis tampil, tidak perlu secara manual supaya cepat. Karena kalau manual itu membutuhkan waktu yang lama untuk geser-gesernya, sedangkan untuk inputnya, begitupun kalau kita nggak mengklik form, tetap kita akan bisa edit secara manual, ya seperti halnya kita menggunakan menu blank form ini. Oke, kita klik tabel mahasiswanya, kemudian kita klik form. Nah, secara otomatis ya, ini sudah ada formulir ya yang terdiri dari header, ini header namanya. Kemudian ini ada labelnya ya. Kemudian ini ada text box yang harus kita isikan. Ya, kemudian nah ini di bawahnya ada nama fakultas dan program studi. Mohon maaf sebentar ya, ada telepon. Besok kan ada jadwal jam 9 harus hari besok harus BAP lagi proses. Makanya ambil video dulu sekali. Oke, mohon maaf ya, ada telepon sebentar. Nah, oke, kita lihat ini tabel mahasiswa, formulirnya, datanya juga masih kosong ini, ya, datanya masih kosong. Oke, ini sudah jadi formulir sangat mudah sekali. Ini formulir isian, tapi belum ada tombol apa-apa, masih kosongan dan belum ada data karena kita belum isi datanya, ya. Yang akan saya kasih sekarang adalah bagaimana untuk merubah atau mendesain form ini supaya sesuai dengan konten yang sesuai dengan aturan ejaan, EYD dan menarik. Pertama ini header kita bisa ganti dengan klik 2 kali. Misalnya kita kasih nama data mahasiswa, ya. NPM ini masih struktur tabel, mengikuti aturan tabel, sedangkan untuk interface harusnya kita menggunakan EYD yang benar. Maka kalau NPM ini kita kasih NPM, nama N-nya huruf besar, nama mahasiswa seperti ini, dan yang lainnya ke bawah kita sesuaikan supaya tidak mengikuti format database, ya, karena ini tampilan untuk user. Oke. Kemudian di sini fakultas dan program studi. Nah, kita sudah mengedit ini. Kemudian jangan lupa kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Klik di sini, klik kanan, ya. Kita klik tombol simpan. Kita kasih nama, ini kan form. Maka kita kasih nama form mahasiswa. Oke. Oke, ininya namanya kalau form itu nggak apa-apa, nggak pakai underscore. Oke, form mahasiswa. Oke, ini. Jadi kita sudah punya tabelnya, ini isiannya, dan ini interface-nya. Kita belum bisa melakukan apa-apa karena datanya kosong dan belum ada tombol. Saya akan mencontohkan nanti menginput data ya yang ada tombolnya. Oke, kita close dulu. Kita akan isi dulu manual di tabel. Misalnya kita isi 54201 18001, misalnya di sini Jajang, tempat lahir Cianjur, tanggal lahirnya. Ini karena tanggal lahir itu sudah kita definisikan tipe datanya dengan apa? Dengan date, maka di sini bisa kita pilih data picker ini namanya. Kita klik tanggalnya dan ini sudah ada tanggal, kita bisa pilih tanggal lahirnya ya supaya cepat. Nah, fakultasnya sains terapan.
Nah, ini mengisi belum menggunakan combo box dan masih di tabel ya seperti ini. Jadi tetap kita mengetik, tetap lama bisa terjadi kesalahan pengetikan dan lain-lain. Nanti akan saya contohkan bagaimana membuat form untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Kita akan coba bikin 3 record ya. Seperti kemarin, ini karena ini tabel mahasiswa itu, NPM itu merupakan primary key, jadi kita nggak akan bisa menginputkan primary key yang sama. Nanti ketika di enter ke bawah, dia akan muncul seperti ini. The change you requested to the table were not successful because they will create duplicate values in the index primary key or relationship ya. Perubahan yang kamu lakukan, yang kamu minta pada tabel tidak berhasil karena mereka membuat duplikat values. Jadi ada nilai yang duplikat in the index pada index primary key. Ya, primary key-nya NPM nggak boleh ada dua data yang sama. Ya, jadi ganda. Oke, kita close dulu. Maka ini kita ganti. Nah, itu ya. Kita ganti dengan 02. Namanya misalnya Santi. Ini Cianjur juga. Kita pilih sembarang saja supaya cepat. Ininya misalnya lahirnya 2001. Oke, kita copy paste saja supaya cepat. Kasih satu lagi untuk contoh datanya supaya Cianjur, tanggal lahirnya sains terapan agribisnis. Oke, cukup 3 data saja ya. Jangan lupa untuk save, kita close. Nah, ketika kita buka form mahasiswa, ini sudah ada datanya dan di sini ada navigatornya, next ya. Kita bisa cek di dalam tabel mahasiswa ada berapa data. Ini maksimal 3 data ketiga ya. Ya, maksimalnya banyak ya. Cuman ini karena kita input data ketiga, maka form ini hanya bisa diatur navigatornya sampai 3 sampai ke 4 kosong. Kita bisa ngisi lagi di sini. Isi lagi ya. Di enter bisa tersimpan, tapi kan tidak familiar. Orang tidak tahu bagaimana sistem ini berkomunikasi, ada tombol tambah, ada tombol simpan ya. Oke, sekarang kita akan buatkan tombol tambah untuk menambahkan record baru ya. Ya. Jadi ada tombol tambah supaya nanti orang tahu untuk menambah data di form ini ada tombol namanya tambah dan ada tombol namanya simpan. Bagaimana caranya untuk membuat tombol tambah? Kita form ini kita klik kanan ya, atau bisa design view ya. Kita klik kanan, kemudian design view. Nah, inilah tampilan form design ya. Tampilan form model desainnya seperti ini. Ya, di sini ada footer itu yang paling di bawah. Ini kita geser, kita akan menambahkan tombol di bawah sini. Ya. Kita tambahkan di sana di kanan ya. Di sini tombol tambah dan ada tombol simpan. Nanti saya akan satu persatu tombol tambah dahulu, kemudian tombol simpan kita praktekkan. Yang mana tombol tambah ya, tombol tambah itu ada di maksudnya yang mana menu untuk membuat tombol, di atas ini ya. Di atas ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Tidak akan bisa saya jelaskan satu persatu, kita akan bertahap saja menjelaskannya. Ini ada text box, ini ada label. Nah, kita lihat di sini, ini button. Nah, ini button itu adalah tombol. Ini tab, ini merupakan hyperlink. Dan sana ke banyak, bisa kalian coba langsung nanti ditekan langsung di kursornya diarahkan saja, dia langsung ada notifikasi namanya. Oke, kita langsung saja klik button ini untuk membuat tombol. Kita posisikan secara simetris ya. Oke, kita posisikan sebelah sini. Nanti tombolnya itu bisa berupa gambar atau berupa teks.
Kita pakai teks saja. Nanti kalau kalian mau pakai gambar boleh. Ketika tombolnya dilepas, kursornya dilepas, dia langsung muncul ke command button wizard, ya. Nah, di sini ada kata-kata, ya. What action do you want to happen when the button is pressed? Aksi apa yang kamu inginkan, ya, terjadi ketika tombol ini diklik. Jadi ini fungsi tombol itu untuk apa? Nah, ini, ya. Different action are available for each category. Aksi berbeda itu tersedia pada setiap kategori. Di sini ada kategorinya, record navigation, ya, untuk navigasi record, next, back, ya, back. Kalau navigasi itu kan pada record paling atas, pada record paling bawah, record selanjutnya, record sebelumnya kan ada 4 biasanya, ya. Oke, kita bukan itu, kita kan mau klik tombol tambah, berarti record operation. Nah, di sini ada pada record operation, operasi pada record itu artinya operasi itu bagaimana kita mengelola tabel, ada add new record, delete record, duplicate record, ya, record, ya, kemudian ada print record, ada save record, ada undo record. Nah, kita mau menambah, berarti menambah apa? Add new record. Tinggal next. Nah, ini, do you want to text or a picture on the button? If you choose text, you can type the text display. If you choose picture, you can click browse to find a picture to display. Oke, karena tadi kita akan membuat itu ada namanya saja. Tapi kalau kalian mau, silakan praktekkan di rumah untuk menggunakan picture, ya. Kita pakai teks saja. Apa nama tombolnya? Kita sesuai dengan fungsinya, tombol tambah atau tambah data, ya, tambah data. Kemudian klik next. What do you want to name the button? Kalau tadi itu nama yang tertera di button, kalau ini nama buttonnya. Nah, jadi nama buttonnya itu button itu harus dinamakan kan untuk kebutuhan ke depan, ya. Kasih nama tambah saja. Kecil saja, tambah, ya. Kemudian kita klik finish. Nah, kita sekarang sudah punya satu tombol yang fungsinya untuk menambah data. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita coba. Bagaimana kita mencobanya? Kita klik yang tombol kiri ini. Ini kan design view. Ini dapurnya. Ini desain bagaimana kita mendesain sebuah form. Kalau kita ingin mencobanya, apakah tombol ini berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak, kita klik view sebelah kiri. Nah, ini hasilnya. Kita punya sebuah formulir online, sebuah formulir, ya, formulir aplikasi database yang terdiri dari beberapa label ini, dan di label ada text box, ya. Nah, di sini ada navigasi record paling bawah. Kita klik next, 2, 3, datanya berubah kan, ya. Nah, ini data yang terdapat pada tabel kan ada 3 yang kita input tadi, sehingga tabel keempatnya kosong. Ya, kita coba tambah data di sini. Nah, maka ini langsung kosong. Kita bisa langsung masukkan untuk data keempat. Namanya Joni, tempat tanggal lahirnya misalnya Jakarta. Tanggal lahirnya klik saja di sini. Misalnya dia lahir tahun 2002. Fakultasnya teknik. Oh, ini masih sains serapan karena kode NPM-nya. Nah, kalau seperti ini bisa saya salah kan? Agribisnis. Nah, maksud saya itu seperti ini. Bisa saja kalau kita menginput secara manual seperti ini bisa saja salah. Karena ya manusia kan ada lelah, ada capek, ya. Seperti saya menginput fakultas sains terapan tapi terakan. Nah, bagaimana kita mendesain sebuah sistem basis data yang bisa meminimalisir tingkat kesalahan? Dia harusnya karena fakultas dan prodi ini sifatnya fix, pasti dan tetap, ya, kita akan buat combo box nanti. Nah, sementara ini kita manual dulu, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Tinggal klik tombol enter. Ya, nah itu datanya sudah
tersimpan. Kita sekarang punya 5 record, punya 4 record. 1 yang namanya Jajang, 2 Santi, 4 Rudi, 3 Santi, 4 Joni ya. 4 Joni, 3 Rudi. Mohon maaf ya udah malam soalnya ini. Oke, 3 Rudi, 4 Joni. Nah, ini kalau pakai, artinya dia sistem kalau seperti ini walaupun berhasil itu belum tidak 100% komunikatif. Ketika ada tambah data maka harusnya bagusnya ada tombol simpan ya. Nah, kita akan coba membuat tombol lagi di sebelah kanannya, yaitu tombol simpan. Kita close dulu. Nah, sebelum kita ini save dulu ya. Sebelum kita membuat tombol simpan, kita cek apakah betul data yang kita input di formulir itu datanya terinput di tabel. Kita klik aja tabel. Nah, ya. Betul, ternyata ini data keempat yang kita input di formulir tadi sudah tersimpan di database. Oke. Selanjutnya kita akan klik lagi ini design view. Nah, kita akan membuat tombol simpan yang fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita tambah. Langkahnya sama, kita klik tombol button di sini. Kita posisikan supaya simetris di sini ya. Nah, langsung ketika dilepas keyboard mouse-nya masuk ke command button wizard lagi seperti tadi record operation. Nah, di sini lihat ini kan add new record untuk menambah, delete menghapus, duplikat record untuk menduplikasi record. Kalau menyimpan apa? Menyimpan yang ini save record. Klik next. Nah, ini untuk teks kita kasih nama simpan data. Klik next. Nama tombolnya simpan. Nama tombol kalau tadi nama yang muncul di atas tombol. Kemudian finish. Nah, kita punya 2 tombol sekarang, tambah data dan simpan data. Oke, kita coba lagi, kita save dulu. Jangan lupa ya setiap sudah menambahkan sesuatu simpan dulu. Kemudian bagaimana kita klik view lagi untuk mencoba. Nah, seperti biasa sebelah bawah ada record. Sebenarnya untuk record ini di bawah ada, tapi kalau kalian mau di sini tambahkan record ya. Sebelah kiri di sini supaya rapih misalnya bagus, kalian bisa tambahkan juga tombol-tombol yang fungsinya untuk next record, record terakhir, record paling atas, record sebelumnya. Tapi karena di sini sudah ada, sebetulnya tidak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun kalian mau, caranya sama ya. Caranya sama, tinggal mengganti operation record-nya dengan next atau dengan navigation ya. Oke. Kita coba tambah data 54201180005. Namanya misalnya Mia, tempatnya misalnya Bandung, tempat tanggal lahirnya silahkan dipilih saja nanti. Dia lahir tahun 2000 misalnya. Fakultasnya sains serapan. Atau saya coba fakultas yang lain ya. Ini NPM-nya informatika. Fakultas teknik informatika. Kita klik tombol simpan. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Lihat, ini kita bisa geser lagi ke record awal. Kita sekarang sudah punya 5 record. Ya. Dari record pertama sampai record terakhir. Nah, kita sudah bisa membuat sebuah form yang dilengkapi dengan tombol tambah dan dilengkapi dengan tombol simpan. Ya. Nah, kita close, kita coba datanya ada apakah masuk, sudah masuk ternyata ya. Nah, ini kita sudah lumayan progresnya kalau sudah bisa seperti ini. Selanjutnya seperti tadi yang sudah kita bicarakan, kita akan membuat sebuah ini nih combo box untuk nama fakultas supaya tinggal dipilih saja. Otomatis kita harus buat dulu tabel fakultasnya ya. Tabel fakultasnya kita buat dulu.
dan juga tabel program studinya. Oke. Saya akan contohkan untuk Fakultas Sains Terapan saja biar tidak terlalu banyak ya. Oke, kita bagaimana ya, kita buat tabel dulu. Tabel desain view. Namanya fakultas, tabel fakultas. Oke. Tabel fakultas. Kemudian ini ID fakultas. Ininya auto number. Ininya nama fakultas. Berupa teks saja. Sudah. Simpan. Ya, satu lagi kita buat tabel create tabel program studi. Design view dulu. Ini ya. Tabel program studi. Klik OK. Nah, ini kita ID program studi, dan di sini nama program studinya. Program studi. Ini berupa teks saja, nggak apa-apa. Ini file size-nya nggak apa-apa. Kita kalau mau silakan didefinisikan. Kalaupun nggak apa-apa, cuman nanti ukuran filenya agak besar sedikit. Tapi nggak banyak-banyak amat, cuman berbeda kilobyte paling. Ya, so ini supaya cepat saja. Kita klik tombol simpan. Nah, kita sudah punya dua tabel baru, yaitu tabel fakultas dan tabel program studi. Nah, kita isi dulu tabel fakultasnya. Ini kan otomatis ya, nama ID fakultasnya kita kasih nama fakultas. Langsung saja ya, Fakultas Hukum. Kemudian keguruan. Kemudian sains terapan. Kemudian di sini ada Fakultas Teknik. Terakhir ada PB. Ya, ekonomi. Walaupun latihan, upayakan kita mengisi data dengan baik. Sudah simpan dan program studi. Oke, kita contohkan saja program studinya yang faster saja supaya cepat ya. Ini program studinya adalah agribisnis, kemudian agroteknologi, kemudian administrasi bisnis internasional. Oke, simpan. Nah, kita sudah punya daftar fakultas dan daftar prodi. Tujuannya adalah kita akan membuat sebuah tabel combo box di sini yang fungsinya untuk sebagai alat input yang datanya langsung diambil dari tabel fakultas dan datanya langsung diambil oleh tabel program studi supaya user dipermudah, tidak perlu menginput, tinggal memilih. Caranya bagaimana? Ya, usahakan ini kita close dulu supaya rapi, supaya tidak repot nanti ya. Nah, seperti biasa ini desain view dulu. Nah, bagaimana cara membuat combo box? Otomatis nanti kita hapus dulu yang ini, tinggal di delete saja. Terus ya, delete saja. Nah, kita akan ganti dengan combo box. Caranya dipilih di atas di sini. Ya, mana combo box? Nah, ini combo box namanya. Combo box, klik. Kemudian tambahkan di sini. Nah, di sini ada combo box wizard. The wizard create a combo box which display a list of values you can choose from. How do you want your combo box to get its value? Ya, widget ini membuat combo box yang menampilkan daftar dari nilai yang ingin kamu pilih formnya. Ya, you can choose form. Ya. How do you want your combo box to get its values? Bagaimana kamu ingin combo box itu menampilkan nilai? Nah, di sini ada pilihan. I want the combo box to get the values from another table or a query. I will type in the values that I want. Find a record on
my form based on the value I selected in my combo box. Nah, jadi kalau yang ini ada 3. Kalau yang ini ngambil dari tabel. I want to the combo box to get the value from another table. Ini kan dari tabel yang lain ya, dari tabel yang ada. Supaya ketika kita merubah tabel, isi tabel ini langsung berubah. Untuk laki-laki dan perempuan kita tidak perlu merubah. Misalnya ada pilihan jenis kelamin ya. Itu kan udah pasti cuma 2 ataupun 3 ya. Ya kalau resmi, tapi resminya 2. Kita nggak usah bikin tabel, maka pilihnya yang ini. I will type in the values that I want. Leave a record on my form based on the value I selected in my combo box. Ini mah nanti kalau dalam form. Nah, ya kebutuhan kita adalah menampilkan combo box dari tabel. Maka pilih yang pertama. Kemudian next. Nah, di sini which table or query should provide the values for your combo box ya. Tabel atau query yang mana yang ingin kamu tampilkan ya pada combo box ini. Maka ini kan kita tadi fakultas ya, maka kita tabel fakultas, ininya view-nya tabel, kemudian next. Mana yang akan ketempel ID-nya atau fakultasnya atau dua-duanya? Ya ID nggak usah karena kan cuma 1, 2, 3. Ini aja fakultasnya saja, nama fakultasnya kan di sini kita isi tadi. Next, what sort order do you want for the item in your list box? Jenis sorter, jenis sortir atau order sortir, pengurutan, model pengurutan yang mana yang ingin kamu pilih ya pada list box-nya. You can sort record ya. Kita ininya fakultas, nanti berurutan berdasarkan nama jadinya ya fakultasnya atau mau ID-nya karena tadi kita sudah urutkan berdasarkan urutan dari fakultas hukum karena itu berdasarkan hari atau tanggal jadi, tanggal berdiri fakultas hukum dulu, FKIP, sains apa ya. Kita berdasarkan ID saja atau berdasarkan fakultas maka dia akan berurut listnya itu berdasarkan nama fakultas hukum, ekonomi, bahkan maka dari ekonomi syariah dulu nanti. Kita berdasarkan ID aja. Ascending itu dari A ke Z, kalau descending dari Z ke A. Kita ascending. Ya, ID fakultas dari 1 ke 10. Next. Nah. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Pilihannya 1 hukum, 2. Oke. Next. Oke, kita next saja langsung. What label you want like for your combo box ya, fakultas saja. Oke, finish. Nah, kita sudah punya ini dirapikan yang supaya sama. Kita bisa geser-geser ini ya. Namanya kita ganti. Ini kan huruf kecil. Kemudian kita geser ke atas supaya sesuai dengan yang di atas. Kita bisa kecilkan ini. Supaya tidak terlalu besar. Nah, kita ke atasin dulu aja. Oke, biar sesuai. Ini ngikutin fakultasnya. Oke. Nah, satu lagi kita akan ini garis ininya ke bawahin karena akan ada tombol satu lagi ya. Itu tombol apa? Tombol program studi. Ini yang bekasnya tadi. Hapus. Nah, kita akan buat satu lagi untuk program studi. Langkahnya sama. Ini klik tombol combo box. Kemudian posisikan di sini. Ini seperti yang tadi ya. Oke, kita cepat saja. Tabelnya tabel program studi. Next. Program studinya yang tampil. Next, ininya ID program studi saja, ascending, next. Nanti munculnya seperti ini, next, next, finish. Oke, tinggal disesuaikan. Program studi. Oke ya, jangan lupa disimpan. Nah, bagaimana tampilannya? Kita lihat di view.
Oke. Ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi kenapa data ininya tidak muncul? Karena tadi formnya udah kita hapus, sudah kita ganti dengan program studi. Ini kebutuhan untuk inputan data. Kalau pengen tampil lagi, yang tadi listnya, ya tinggal tambahkan di sini nanti. Jadi untuk inputan berarti pakai combo box. Kalau untuk menampilkan data pakai yang text box yang awal. Oke, kita coba menambahkan data, tambah data. 5420118 005 ya, tadi belum. Nama mahasiswanya Soleh, tempat lahirnya Cianjur, tanggal lahirnya 18 tahun 2001 misalnya. Fakultasnya kita tinggal pilih. Tuh, kan tinggal pilih. Fakultas Sains Serapan, program studinya agribisnis. Simpan. Oke. Kita sudah punya 5 record. Ya, ini tidak ganti-ganti karena combo box untuk proses penginputan data. Oke. Nah, kita coba lihat di tabel mahasiswa. Oke, sudah masuk Soleh. Oh ya, ini tidak masuk karena tadi ini di inputnya terakhir, tidak masuk ke tombol simpan, ya, tidak masuk ke kategori penginputan data yang awal karena tadi kita membuat combo box tidak satu paket ya. Nah, nanti kita akan hubungkan untuk satu paket, tapi minimal itu sudah bisa muncul dulu ya. Nah, kita akan linkkan nanti ya. Kita akan linkkan. Kita lanjut dulu ke mana berarti setelah buat combo box kita akan buat apa? Buat relasi tabel ya. Relasi tabel. Relasi tabel. Kita close dulu. Nah, ya, kemarin sempat terbata-bata karena berbeda aplikasinya. Sekarang kita buat relasi tabel, masuknya ke mana? Database tool, kemudian relationship. Nah, ini ada tabel fakultas, ada tabel mahasiswa, ada tabel perwalian, ada tabel program studi. Nah, kita akan merelasikan, mana yang kita relasikan? Yang akan kita relasikan adalah tabel mahasiswa dan perwalian. Seperti biasa ini diklik 2 kali atau di add. Sorry, bukan fakultas ya. Tabel mahasiswa, nggak apa-apa, ini fakultas nggak muncul di situ, nggak apa-apa. Tabel mahasiswa dan tabel perwalian. Di mana yang berelasi, yaitu NPM dan tabel mahasiswa NPM dan tabel perwalian NPM-nya ini. Kita close ya. Ini high tabel. Oke. Kita akan relasikan ini. Bagaimana cara merelasikannya? Kita bisa pilih edit relationship di sini, play sebelah kiri, atau kita klik 2 kali di sini juga bisa ya. Kita coba edit relationship. Nah, ke sini, atau kita klik 2 kali di sini, sama ke sini juga. Nah, di sini ada ini kita mau mengedit relasi, kan relasinya belum ada. Nah, makanya create new. Mana yang akan kita relasikan? Di sini ada left table name, berarti tabel mahasiswa. Ya, right table name dengan tabel perwalian. Left column name, kolom yang akan direlasikan yaitu NPM. Ya, right column name dengan NPM di sini. Jadi NPM di tabel mahasiswa ini sebagai primary key dan NPM di tabel perwalian merupakan secondary key. Klik OK. Ya. Tinggal ini klik enforce, atau tidak diklik juga nggak apa-apa. Ini karena ini merupakan tabel perwalian yang tadi ya, tabel perwalian yang banyak ke banyak. Create. Nah, ini terhubung. Nah, apa bedanya? Tadi ketika kita enforce ya, kita edit dulu. Ya.
Dan misalnya kita enforce, maka dia akan terhubung satu ke banyak. Ya, satu data npm di tabel perwalian, ya. Jadi di tabel perwalian ini akan terdiri banyak npm gitu. Yang di dalam normalisasi dulu ya, waktu normalisasi belajar kita satu ke banyak ke banyak ya. Nah, kita bisa hubungkan atau tidak bisa hubungkan. Kalau kita hubungkan artinya kalau kita enforce ini, ketika kita menginput data npm yang tidak terdaftar di tabel mahasiswa, sistem akan menolak. Seperti hanya kemarin kita belajar pada buku, pada sistem perpustakaan. Ya, waktu yang kemarin belajar itu, supplier atau bukan supplier, penerbit, kita tidak bisa menginput nama penerbit di tabel buku kalau data penerbit tersebut tidak terdapat di tabel penerbit. Artinya sistem betul-betul membuat data kita rapih. Tidak mungkin kita mengisi data sembarangan, gitu ya. Ini juga demikian. NPM yang sembarangan tidak akan bisa tersimpan di tabel perwalian. Begitupun nanti ketika ada tabel dosen atau ada tabel mata kuliah, ya. Ini kalau dilengkapi ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen, ya, ada tabel kelas, ada tabel jadwal, nanti saling keterhubungan sehingga membuat data yang kita input itu menjadi terstruktur dan juga konsisten. Nah, kita sudah membuat tabel seperti ini, relasi seperti ini. Nah, kita lihat ya, apa untungnya ketika kita membuat relasi, ketika kita membuat formulir dan sudah direlasikan. Kan sangat mempermudah sekali. Oke, kita kelas dulu. Oke, save dulu. Kita sudah membuat relasinya. Nah, sekarang kita akan membuat form perwalian. Formulir perwalian. Ya, diklik dulu seperti biasa, create form. Ya. Nah, di sini kita sudah ada tabel perwalian, ya. Nah, di sini kita juga bisa buat npm-nya menggunakan combo box, ya. Menggunakan combo box. Tinggal diganti supaya nanti npm-nya tinggal pilih, tidak usah diketik. Ya, tinggal nanti kita hubungkan, ya. Oke. Kita sebenarnya tinggal dibuat lagi tambah simpan ya. Seperti tadi. Kita coba bikin tombol tambah di sini. Berarti record operation, add new record, next. Teksnya tambah data. Kemudian next. Di sini tambah finish. Nah, ini kalau kita posisikan di dalam, kan ada ya, maka dia akan seperti ini. Ini udah satu paket tuh ya. Ini kita delete saja, kita bikinnya di luar aja supaya rapi. Di luar sini, record operation, add new record, tambah data, next, tambah finish, ya. Oh, ini masih di dalam juga ya, ininya harus dikecilin. Ini ranknya tadi masih masuk di dalam. Nah, ini kita harus bikinnya di luar sini. Ini kita bisa kecilin. Oh, ini masih masuk ke sini. Oh, ini dia nggak mau di luar. Ya apa-apa, kalau perlu seperti ini kita bisa bikin bertumpuk ya, di atas dan di bawahnya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke. Nah,
Nah, di situ. Nggak apa-apa, supaya cepat saja. Kemudian kita buat juga tombol simpan. Nah, lebih bagus juga ya. Oke, nah ini seperti biasa kita rapikan ini data perwalian. Nanti silakan kalian bisa edit pinggirnya supaya sesuai. Sudah, ketika kita input data di sini itu bisa langsung dan sudah langsung terhubung. Ya, artinya kita tidak bisa menginput npm sembarangan. Ya, kita coba simpan dulu, kita view formnya, berarti form perwalian. Untuk form tidak bisa menggunakan underscore. Oke, simpan, view. Ini tampilannya, ID perwalian otomatis kode mata kuliah, misalnya MKU 001, nama mata kuliahnya sistem atau ekonomi makro. Semesternya ini karena kita isinya dengan ini ya, kita coba aja. Misalnya kita pakai yang gini. Padahal kita tadi numerik ya. Tuh, dia nggak mau ya. Nah, kita klik ini, the value you enter isn't valid for this file. Jadi betul-betul sistem itu memberitahu kita untuk mengisi data yang benar. Karena semester ini tadi kita definisikan sebagai numerik, maka kita harus isi dengan numerik. SKS juga demikian. Dia nggak mau kalau tidak diisi oleh numerik. Diisi huruf dia nggak mau. SKS-nya 3 SKS. NPM-nya kita coba sembarangan. Ya. Kita coba isi dengan data sembarang. Coba dulu. Ya, NPM tadi sudah kita simpan. You cannot add or change a record because a related record is required in tabel mahasiswa. Ya kan? Kamu tidak bisa menambah atau merubah record because a related record karena ada record yang terhubung ke tabel mahasiswa. Kita harus mengisi NPM itu ya, datanya harus ada di tabel mahasiswa. Ini karena saya menginput NPM tidak ada. Kita coba yang ada 54201 18001 itu ada. Kita coba simpan. Kalau ini dia kan belum kita relasikan dengan tabel dosennya belum ada. Simpan data. Nah, oke, dia mau ya. Sudah disimpan nih. Kita punya satu record. Kita tambah satu lagi, tambah data. Ini otomatis ID perwaliannya, kode mata kuliahnya. Misalnya TIK 001 Sistem Informasi Manajemen. Ini kalau ada tabel mata kuliah, kita tinggal pilih aja pakai combo box ya. Oke, semesternya semester 1. Semester juga bisa kita pakai combo box atau semester 3. SKS-nya 3. NPM-nya 54201. Kita pakai data yang sama saja. Jadi ini saya menginputkan data perwalian untuk NPM 001 mata kuliah yang berbeda. 18001 dosen walinya atau dosen pengambil mata kuliahnya, dosen pengampunya 04 12 03 86 00 202. Simpan data. Oke, kita sudah punya 2 record. Ya. Kita close. Kita lihat di tabel perwalian, kita sudah punya 2 record. Ya. Nah, itu sekarang perbedaannya kalau kita punya, kita buat, ini kan tadi kita buat tabel, kita buat formulir mahasiswa sebelum
Sebelum di apa? Sebelum direlasikan. Bagaimana mudahnya membuat sebuah tabel apabila tabel tersebut sudah direlasikan? Sistem akan membantu kita dalam membuat sub ini namanya apa? Subtabel. Jadi kalau ada di sini ada keterhubungan antara tabel perwalian dan tabel mahasiswa. Ketika kita membuat tabel mahasiswa itu sudah ada bersama tabel perwalian. Sehingga kita dipermudah. Oke, kita akan tambah dulu. Kita coba tambah supaya jelas nanti penjelasannya. Kita tambah lagi data perwalian ya. Kita coba isi data perwalian. Tambah data. Kode mata kuliahnya TIK 002. Nama mata kuliahnya. Ini bisa tab langsung atau enter langsung berubah ke bawah. Sistem basis data. Semesternya semester 3. SKS-nya 3. NBM-nya 4 201 18 002 misalnya. Ini dia-nya 04 15 23 86 02. Kita simpan. Kita sudah punya 3 record ya. Nah, kita close. Nah, kita akan coba bikin ulang tabel mahasiswa dalam kondisi formulir yang dalam kondisi tabel yang sudah direlasikan. Kita close atau kita delete ya. Delete mahasiswanya. Kita bikinkan ulang. Kalau tadi kan kita buat formulir sebelum ada relasi. Sekarang kita akan buat formulir setelah ada relasi. Create form. Nah, lihat ini sudah otomatis dibuatkan oleh sistem dengan tabel perwalian. Kenapa? Karena dia sudah ada relasi. Ini akan mempermudah sekali ya. Bagaimana cara untuk menambahnya? Menambahnya ya kita tinggal tambah buat tombol tambah di sini. Ini dipermudah, dirapihkan ya. Kalau yang di 2007, 2003 belum seperti ini. Jadi ini kita dipermudah dalam membuat aplikasi yang rapi. Jadi si sistemnya jadi rapi. Kemudian kita buat satu lagi untuk tombol simpan. Save record, next. Oh, lengkap ya, simpan data. Finish. Oke. Nah, ini tadi untuk pemboboknya diketik ya. Diketik. Nanti akan ada pertemuan khusus, kita akan membahas mungkin minggu depan, kita akan linkkan pemboboknya ke ini, ke database ya, karena itu cukup memakan waktu. Ini videonya udah terlalu panjang, jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kita coba dulu untuk menambahkan data di sini. Jangan lupa ya, itu desain view, sekarang view aplikasi seperti ini. Tambah data, simpan data. Ya, ini kita lihat, geser-geser dulu. Nah, lihat, ketika kita geserkan data, nama Jajang, karena ini sudah berelasi, itu ditampilkan. Jajang itu sudah melakukan perwalian, satu mata kuliah ini ekonomi makro, kedua sistem informasi. Kan sangat mudah, informasinya sangat lengkap. Kita next lagi. Sedangkan Santi dia baru melakukan perwalian atau pengambilan mata kuliah satu sistem basis data. Sistem basis SATA ya kan? Salah tuh ya. Karena tadi kita belum punya tabel mata kuliah. Kalau sudah punya tabel mata kuliah, perwalian itu tinggal panggil-panggil saja, tidak usah diketik.
meminimalisir tingkat kesalahan. Next, kita next lagi. Sedangkan Rudy dia belum melakukan perwalian sama sekali. Joni belum melakukan perwalian. Soleh belum melakukan karena kita tadi baru menginput 3 data, yaitu data Jajang dan Santi. Ya, kita akan coba tambah data. Tambah data. No, lihat. Tabel mahasiswa lagi, baru ya. 54201 18 Nama mahasiswa Ajeng, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir, Fakultas Sains Serapan, program studi agribisnis, simpan. Ya, lihat nih. The change occurs to the table because they would create duplicate rows in the index. Nah, kenapa? Karena ini sudah ada ya. Jadi kalian paham ya. Ini sudah ada NPM. Kita ganti dengan 6. Nah, kita sudah berhasil menginputkan sebanyak 6 data mahasiswa. Sekarang kita coba ya inputkan. Oh, ini belum disimpan. Tabel perwaliannya, tabel ini kita desain view dulu, kita rapikan. Ini data mahasiswa. Ya, kemudian kita simpan, save, form, mahasiswa, oke. Kita sudah punya 2 form yang sangat fleksibel dan mudah dibuat ya. Form perwalian ini kita coba akan menginputkan data di NPM yang terakhir. Tambah data, ID mata kuliah, TIK 001, Sistem Informasi Manajemen, semester 3, SKS 3 NPM-nya. Tempat 201-18-006 tadi ya. Ini DN 8602. Simpan data. Oke. Sudah kita simpan datanya. Kita lihat lagi pemahasiswanya. Kita lihat ini sudah. Ya, lihat. Kita nginput tabel perwalian di yang namanya siapa barusan? Yang terakhir itu. Ajeng ya. Ajeng sudah perwalian. Nah itu ya, itu contoh efektivitas efisiensi bagaimana kita mendesain sebuah basis data atau bagaimana efektifnya atau efisiennya sebuah basis data dalam mengelola data yang ada. Jadi meminimalisir tingkat kesalahan, mempercepat dalam proses penginputan dan sebagainya nanti akan banyak. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana melingkan sebuah COMABOK ke dalam database. Dan selanjutnya minggu depan juga mungkin saya akan ngasih tugasnya minggu depan saja sekalian sepaket ya karena masih belum selesai. Setelah itu kita akan buat, kalau cukup waktunya saya ingin menyampaikan query dan membuat report. Nah, tapi kalau tidak cukup ya query nanti saja. Minimal kalian sudah bisa membuat sebuah tabel yang sudah berelasi ya. Nah, demikian ya. Saya close dulu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya sengaja merekam ya supaya bisa kalian putar ulang di waktu-waktu yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.